Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabirin, SNM 2375827, Ya, lulus Waalaikumsalam. di Teknologi Rakyat Internet. Nah, di video ini kita akan memulai implementasi VPN phase 1 ya, berarti ini tahap 1 dan ada tahapan selanjutnya di sini ya, di labnya tuh tahap di sini ada lanjutannya, dan di lab 20 pun masih dilanjutkan gitu kan ya di sini. Oke. Nah, ini di lab 20 di sini masih dilanjutkan. Jadi di sini kita mulai dari awal bagian 19.3 1.3. Di sini kita masuk aja ke soalnya. Oke. Di sini kita akan melakukan di topologinya dari router 1, router switch, router 2, dan router 3. Nah, di sini ada address table di bagian mana. Di sini dijelaskan mengenai device dan interface jalur koneksi antar kabel dan IPv4 yang kita akan gunakan. Oke, di sini ada objektifnya di mana kita akan konfigurasi basic DLP setting dan konfigurasi dan verifikasi DMVPN-nya ya, dan konfigurasi IGRP routing for the kernel network. Nah, lanjut di sini kita bisa lihat ada step-stepnya, di mana di step 2 ini kita konfigurasi basic ya, di mana di layer 3 switch and console, kita di router 1 kita gunakan hostname R1, terus LAN console 0, LAN FT, terus lanjut memasukkan IP router. Nah, sama di router 2 dan masuk ke internet nasionalnya juga ya. Begitupun di router 3 dan di switch-nya. Nah, di sini ada part konfigurasi dan verifikasi di mana jalur tahapannya gitu ya, di router 1, router 2, router 3 di sini ya. Oke, setelah itu verifikasi koneksi, apakah dia berhasil dijalankan atau tidak dari topologi ini gitu ya, dengan menggunakan PIN-nya, dengan membuktikannya gitu kan, kita menggunakan PIN. Oke, gini kita langsung aja masuk ke CML-nya. Di sini kita buka ya CML-nya. Di sini kita bisa add baru untuk ada. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita buat lagi router 1. Oke, setelah itu switch. Oke, setelah itu router kembali. Router 1 lagi. Nah, oke, di sini kita setelah itu bisa dari host rename terlebih dahulu bagian router 1 ya, biar keterangannya jelas gitu, ini router 1. Oke, kita rename, lanjut kita rename ini dengan nama DMVPN. Oke, yuk DMVPN. Oke, lanjut di sini router 2 ya. Oke, betul, router 2. Lanjut di sini router 3. Selanjutnya di sini kita bisa untuk menghubungkan antar kabelnya di sini ya. Di sini kita bisa klik kanan, ada D-Link. Di sini kita menggunakan jalur Ethernet 0/0. Kita klik di sini juga kita D-Link 0 ya, di sini juga. Oke, di sini setelah itu kita bisa untuk mengaktifkan routernya. Switch-nya router 1, router 2, router 3 ya. Oke, kita tunggu hingga dia aktif. Di sini prosesnya memang agak sedikit lama ya, jadi kita tunggu terlebih dahulu.
Oke, setelah di sini aktif semua, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya di mana di sini kita akan melakukan konfigurasi di router 1 ya. Kita di sini bisa masuk ke konsol untuk klik kanan ya cara masuknya. Oke, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa tahapan seperti memberi hostname, masuk ke internet satunya. Oke, di sini kita lanjut, kita enable, kita config T, config T itu maksudnya konfigurasi terminal ya. Oke, di sini lanjut, kita bagi layarnya dulu menjadi 2 gitu kan ya. Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa lanjut untuk melakukan konfigurasi hostname. Oke, lanjut di sini no IP domain. Oke, lanjut di sini. Selanjutnya di sini kita masukkan login efisiensi ya. Oke, selanjutnya kita exit, kita keluar dari ini, langsung masuk ke line FI. Ini berapa 04. Oke, lanjut dengan masukkan privilege. Oke, berhasil ya. Setelah itu masukkan sandinya. Cisco 1, 2, 3. Oke, berhasil. Di sini langsung ini tipe ya. Oke, lanjut kita masuk ke lanjut kita exit. Di sini lanjut, setelah itu kita bisa masukkan IP routing. Ini kita masukkan IP routing ya. Oke, IP routing di sini kita masukkan dengan jalur Ethernet 0/0. Oke, lanjut di sini kita interface 0/0 ya. Oke, lanjut setelah itu kita masukkan IP address-nya dan masukkan exit N ya untuk keluar. Masukkan IP address 292.0.2.255.255.255.0. Oke, lanjut. Kita exit. Lanjut di sini kita bisa masuk ke konfigurasi ke tahap selanjutnya, di mana kita akan masuk ke router 2. Oke, kita sebentar, karena di sini kan tahapannya dari router 1 ke Oke, di router switch paling bawah kita konfigurasi, berarti di sini fokus router 2 dulu ya. Kita klik kanan konsol. Oke, kita masuk. Kita enable.
lanjut setelah itu no IT domain. Setelah itu dan konsol no. Lanjut di sini. Oke, lanjut. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita masukkan ya di sini bisa pilih lagi akses seperti itu ya. Oke, lanjut di sini kita masukkan Korea, jalur limit 0 1 ya. Oke, lanjut di sini. Setelah itu kita masuk ke internet 0 ya. Oke, kita tambahkan IP address dev-nya dan kita Oke, di sini berhasil. Selanjutnya, di sini kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, di mana kita akan masuk ke router 3. Telepon, titiknya, enable dulu ya. Oke, lanjut. DK-nya. Oke, kita lanjut di sini. Selanjutnya untuk menambahkan hostname-nya sudah. No IP. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita masukkan tahapannya ya. Oke, di sini kita masukkan. Selanjutnya di sini kita bisa masuk detiganya ya. Oke, lanjut di sini kita masukkan interface aja 0/0. Kita masukkan konfigurasinya ya. Oke, di sini kita berhasil ditambahkan.
Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi router 1, router 2, dan router 3. Seperti yang kita jelaskan di awal itu sudah kita seperti IP address, IP router, LAN console, atau Ethernet 00 ya jalurnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke tahap selanjutnya di mana di sini kita bisa masuk ke switch-nya ya. Oke, kita masukkan switch dan konsol. Oke, di sini kita bisa masukkan hostname ya. Ini seperti ya. Tapi sini saya kan di sini kita kan beda ya, tidak mengkonfigurkan ini 1/0/11. Jadi saya mau ngecek dulu untuk setiap jalur ini sebenarnya kemana arahnya, 11, 12, 13 ya. 11 itu berarti ke router 1 Ethernet 0. Oke, 12 itu ke 13 ya, itu ke Ethernet 00, berarti 2, oh 2, 21, oke paham. Oke, di sini kita lanjut untuk melakukan konfigurasinya. Oke, di sini kita masukkan LAN console dan LAN 04. Selanjutnya di sini Ether 11 untuk mengarah ke router 1, berarti kita rubah jadi interface Ether 060 ya. Di sini setelah itu kita bisa masukkan no switch port IP address begitu ya. Lanjut 12 tadi itu ke router 2 arahnya ya. Ya betul. Seperti ini interface atau 021. Oke, lanjut. Kita masukkan ya. Lanjut di sini kita masuk ke interface Ether 0/2. Lanjut di sini kita masukkan. Oke, berhasil ya. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan IP router di setiap jalur, di mana di sini tapi kita masukkan terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita lanjut setelah memasukkan IP pada bagian Ethernet 01 dan 02. Di sini selanjutnya kita bisa memasukkan IP router dengan IP 192.168.2.0 ya. Nah, di sini kita tambahkan di dulu. Oke, setelah itu tambahkan lagi ya. Lanjut di sini kita bisa melakukan verifikasi pada router 1 dengan kita uji coba jalur ping ya. Kita coba ping dari router 1 ke router 2 ya. Oke, kita masukkan. Kita tunggu di sini loading. Nah, sukses ya, berarti kan jalur router 1 ke router 2 tidak ada hambatan, berjalan dengan sesuai. Selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya ke router 3.
Oke, di sini berhasil. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasukkan interface channelnya di router 1 ya. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan tunnel mode grid multipoint ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk gigabit /0 ya. Oke, lanjut. Kita masukkan tunnel /9. Selanjutnya masukkan IP address di sini ya. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa masukkan network NHRP-nya ya, IP network NHRP ID 1 di sini ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut bandwidth 4000-nya kita masukkan. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melakukan show interface-nya ya. Oke. Nah, di sini ada tampilan di mana seperti setelah kita show itu tampilannya seperti ada tunnel is berarti berhasil ya, LAN protokolnya udah berhasil. Terus internet address di sini 100.100.100.124 dan di konsol saya juga terdapat IP dengan internet address yang sama persis ya. Seperti yang di soal, oke. BMW 4000, terus lanjut di sini kita ke router 2. Di sini kita Nah, di sini selanjutnya kita bisa masukkan perintahnya. Seperti interface tunnel 1, di sini kita masukkan. Lanjut, tunnel mode grid IP juga dimasukkan. Setelah itu oke, lanjut kita masukkan ya. Sini kita masukkan. Oke, lanjut di sini kita masukkan IP NHRP ID. Oke. Lanjut di sini kita masukkan kembali. Oke, di sini
kita akan tahap selanjutnya, di mana di router 1 kita kembali untuk melakukan solve ya. Oke, berhasil. Lanjut. Di sini kita bisa solve detail NHRP ya. Oke, di sini terlihat ya IP address-nya, address-nya, terus terminal create-nya juga. Lanjut, di sini kita konfigurasi dynamic routing overall network. Berarti di sini kita menambahkan di router 1, router 2, router 3 ya. Di sini kita rubah juga ya. Router 1, router 2 ya. Oke. Router 0/0. Oke, berhasil. Lanjut ke suite 2. Di sini kita exit, kita masukkan router 0/0. Ini router 3 juga sama ya. Ini kita masukkan. Oke. Berhasil ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian switch. Ini kita bisa lakukan konfigurasi juga. Oke, di sini kita masukkan juga ya. Oke, kita lanjut di sini untuk memasukkan IP routing. Di sini kita masukkan ya IP 1, 2, 3, 4. Di sini kita masukkan di DMV VPN ya. Oke, di sini kita lanjut memasukkan VPN suite-nya dengan no IP router ya. Di sini kita masukkan. Oke, ini berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke router 1 kembali untuk melakukan router IGRP. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke router 2 di sini ya. Kita tambahkan. Oke, berhasil di sini. Lanjut kita tambahkan kembali. Lanjut di sini.
di sini kita masuk ke router 3 ya. Di sini kita masukkan juga router IGRP-nya. Setelah itu di sini kita masuk router 1, router 2, router 3 ya. Oke, lanjut. Di sini kita ke router 1 kembali. Dimana kita tidak dulu ya. Kita aja deh biar cepat. Nah, kita oke, berhasil. Di sini kita lanjut. Lanjut kita ke router 2 di sini ya. Kita keluar dulu, habis itu masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu di sini kita bisa masuk router IGRP ya. Oke, kita masukkan. IGRP-nya ya. Ini kita masukkan, lanjut ya. Ini router ini kan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke router 3. Di sini kita bisa menambahkan router IGRP-nya juga. Oke, di sini kita masukkan. Oke, lanjut di sini kita masukkan. Oke, lanjut di sini kita masuk bagian TLC-nya, kita masukkan router IGRP ya. Di sini kita akan masukkan router address family-nya. Oke, kita masukkan networknya. Oke, kita masukkan. Lanjut, setelah itu selanjutnya di sini kita bisa melakukan show IP router IGRP-nya ya. Oke, kita show di sini ya.
Oke, berhasil. Lanjut di sini kita coba kembali di router 1 ya. Oke, selanjutnya setelah di sini pengecekan soal IP RP 168 dan IP RP 68, dan di sini tampil ya di mana IP-nya muncul seperti 192.168.0. Nah, selanjutnya tinggal kita membuktikan tracernya, bagaimana sih alur jalan setiap koneksi router itu. Di sini kita bisa lihat ya. Kita tes di router 1 terlebih dahulu ya. Oke, di sini berhasil ya. Tracer to router 172.16.2.1. Lanjut. Di sini kita bisa melakukan hal yang sama, melakukan tracer untuk melihat jalurnya. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Di sini kita tunggu. Oke, di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana kita akan cek tracer jalur IP 192.168.2.1. Oke, di sini kita tunggu berhasil ya. Di sini jalurnya dengan IP 192.0.2.2.1 dan 198.51.100.2 ya. Nah, lanjut di sini kita tracer untuk jalur pengiriman IP ini dia melalui IP mana saja gitu ya. Kita tracer juga di sini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini berhasil dengan jalur 192.0.2.2.1 ya. Mungkin dari praktikum ini, sekian yang dapat saya praktikkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.